Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Imro'atus Soleha dari Prodi Ekonomi Syariah semester 7 kelas A. Tujuan pembuatan video ini saya ingin sedikit menjelaskan artikel saya yang membahas mengenai utang negara dan kebijakan belanja publik pada masa Rasulullah dan masa sekarang. Nah, utang negara dan kebijakan belanja publik merupakan aspek penting dalam pengelolaan ekonomi negara yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, artikel ini membahas perbandingan pengeluaran utang negara dan kebijakan belanja publik pada masa Rasulullah dan masa kini. Nah, yang pertama, utang negara dan kebijakan publik pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah, pengeluaran keuangan di negara Madinah didasarkan pada prinsip keadilan dan solidaritas umat. Negara Madinah pada waktu itu mengelola keuangan dengan cara yang sederhana, menghindari keborosan dan ketergantungan pada hutang. Nah, berikut beberapa aspek penting yang menjadi ciri khas pada masa Rasulullah. Nah, yang pertama, Baitul Mal. Nah, salah satu institusi penting dalam pengelolaan keuangan negara Madinah adalah Baitul Mal, yaitu tempat penyimpanan dana yang digunakan untuk membiayai kebutuhan umat. Nah, dana ini berasal dari beberapa sumber. Yang pertama, zakat, terus yang kedua, infak, dan yang ketiga, sedekah. Nah, Baitul Mal ini juga menerima harta rampasan perang atau yang biasa disebut ghanimah yang digunakan untuk kepentingan umum. Nah, yang kedua, tidak ada utang negara. Nah, negara Madinah tidak mengenal konsep utang negara seperti yang kita kenal sekarang. Rasulullah lebih mengutamakan pengelolaan sumber daya yang ada dan memastikan bahwa setiap dana yang diterima umat digunakan secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang ketiga, kebijakan belanja publik yang efektif dan efisien. Pengelolaan negara pada masa Rasulullah difokuskan pada dua aspek utama. Yang pertama yaitu pemenuhan kebutuhan dasar umat seperti memberikan makan orang miskin, terus membantu janda dan juga membantu anak yatim. Nah, yang kedua, membangun fasilitas publik yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti masjid, rumah sakit, dan juga tempat umum lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya, yaitu tentang utang negara di masa kini. Yang mana di era modern konsep utang negara dan kebijakan belanja publik menjadi lebih kompleks, yang mana negara-negara di seluruh dunia seringkali menghadapi defisit anggaran yang memaksa mereka untuk meminjam dana untuk membiayai proyek-proyek pembangunan dan program-program sosial. Nah, selanjutnya itu ada 4 ciri khas kebijakan keuangan negara masa kini. Yang pertama itu ada sumber utang negara, yang mana sumber utang negara modern biasanya meminjam dana melalui utang luar negeri atau utang domestik untuk menutupi defisit anggaran. Nah, mereka dapat meminjam dana dari lembaga internasional seperti Bank Dunia, IMF, atau melalui penerbitan obligasi. Peminjaman dana ini digunakan untuk membiayai berbagai proyek termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program kesejahteraan sosial.
Yang kedua itu ada kebijakan fiskal dan defisit anggaran. Nah, banyak negara yang mengalami defisit anggaran yang signifikan, yang berarti pengeluaran negara melebihi pendapatan yang diperoleh dari pajak dan sumber-sumber lainnya. Nah, negara-negara ini dengan defisit anggaran yang tinggi seringkali mengandalkan utang untuk menutupi kekurangan ini. Namun, utang yang terus meningkat akan menimbulkan risiko jangka panjang yang seperti meningkatnya beban bunga utang dan berkurangnya kemampuan negara untuk membiayai program-program penting lainnya. Nah, yang ketiga itu ada kebijakan belanja publik. Nah, kebijakan belanja publik pada masa kini bertujuan untuk mendanai berbagai sektor strategis seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan program-program sosial lainnya. Nah, pemerintah juga mengalokasikan dana untuk subsidi energi, bantuan pangan, dan tunjangan kesejahteraan sosial untuk masyarakat yang membutuhkan. Namun dalam banyak kasus, belanja publik seringkali tidak selalu efisien dan terkadang diwarnai oleh pemborosan atau ketidaksesuaian antara prioritas anggaran dan kebutuhan nyata. Yang keempat itu ada resiko utang dan beban generasi mendatang. Nah, salah satu tantangan terbesar dalam kebijakan utang negara saat ini adalah resiko peningkatan beban utang yang dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Nah, jika tidak dikelola dengan hati-hati, nah utang negara ini dapat menjadi beban yang membebani perekonomian dan membatasi ruang gerak pemerintah untuk membiayai program pembangunan yang berkelanjutan. Materi selanjutnya itu ada perbandingan pengelolaan keuangan masa Rasulullah dan masa kini. Nah, terdapat beberapa perbedaan yang mendasar antara pengelolaan keuangan negara pada masa Rasulullah dan masa kini. Namun juga ada beberapa prinsip yang tetap relevan untuk tetap diterapkan di zaman modern ini. Yang pertama itu ada kebijakan belanja publik yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Nah, pada masa Rasulullah, belanja negara difokuskan pada kesejahteraan umat, terutama kaum duafa, anak yatim, dan orang miskin. Nah, belanja publik digunakan secara efisien untuk memenuhi kebutuhan dasar umat tanpa adanya pemborosan. Nah, prinsip ini seharusnya tetap menjadi acuan dalam kebijakan belanja publik masa kini, di mana dana negara harus diprioritaskan untuk kepentingan rakyat banyak dan bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Selanjutnya itu ada ketergantungan pada utang. Nah, salah satu perbedaan utama antara masa kini, masa Rasulullah dan masa kini adalah ketergantungan utang. Pada masa Rasulullah, negara Madinah tidak mengenal apa itu namanya utang negara. Keuangan negara lebih mengutamakan pengelolaan sumber daya yang ada dan memaksimalkan potensi zakat, infak, dan membiayai kebutuhan umat. Di lain sisi, banyak negara modern yang bergantung pada utang untuk membiayai defisit anggaran dan proyek-proyek pembangunan. Nah, oleh karena itu penting untuk meminimalkan ketergantungan pada utang dan mencari alternatif pendapatan yang lebih berkelanjutan. Yang terakhir itu ada transparansi dan akuntabilitas. Keuangan negara pada masa Rasulullah dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Setiap dana yang diterima dan dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas, di mana di era modern ini meskipun banyak negara yang telah menerapkan prinsip akuntabilitas yang baik, namun masih terdapat tantangan dalam hal transparansi pengelolaan utang dan belanja negara. Nah, hal-hal tersebut adalah perbedaan antara utang negara pada masa utang negara dan belanja publik pada masa Rasulullah dan masa kini. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.